Kita lanjutkan lagi. Perubahan kondisi glacier es kutub dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, seperti tadi yang bisa dijelasin, beruang kutub itu mencari makannya sekarang lebih sulit karena daerah yang tertutup oleh salju itu lebih sempit karena saljunya sudah mencair akibat pemanasan global ya. Nah, nanti beruang kutub tersebut mencari makan lebih sulit karena lebih sempit dan makanan yang dicarinya akan lebih susah ya. Nah, ini juga akan mengakibatkan kepunahan ya. Terus fakta yang keempat itu ada kenaikan permukaan air laut ya. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah kenaikan permukaan air laut, sebab air limpasan pencairan es tertentu akan bermuara di laut dan meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Menurut data yang dirilis oleh NASA, kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 97 mm dengan rata-rata peningkatannya adalah 3,3 mm per tahun. Dampak peningkatan ketinggian permukaan air laut ini akan sangat dirasakan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir laut. Bencana banjir rob dan kenaikan permukaan air yang lebih tinggi saat terjadi pasang akan sering terjadi. Nah, ini kenaikan permukaan air laut ini disebabkan oleh mencairnya bongkohan es yang ada di kutub. Semakin mencair, airnya akan mengalir ke laut ya, bermuara ke laut. Jadi air laut akan meningkat. Contohnya seperti kayak kita meletakkan air di gelas, terus es batu itu kita taruh di atasnya ya. Nanti kalau es batu itu meleleh, dia akan mengalir ke dalam gelas tersebut dan air gelas itu akan penuh lama-lama dengan lelehan air tersebut. Seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Air laut meningkat. Nah, dampaknya untuk manusia itu banyak, bukan hanya hewan dan tumbuhan, tapi buat manusia juga. Maka orang-orang yang tinggal di pesisir itu akan lebih merasakan, oh airnya lebih banyak lagi, dia seperti kayak kebanjiran gitu ya. Nah, itu akan berdampak, maka mereka akan menggeser tempat tinggal mereka menjauh dari laut tersebut ya. Nah, di sini permukaan air yang lebih tinggi saat terjadi pasang akan sering terjadi. Nah, biasa kalau pasang nih, misalnya nih, contohnya kayak kita tinggal di perairan ya, di perairan laut, di pinggir-pinggir laut itu, rumah kita di sini. Terus kalau seandainya pasang, yang biasanya masih di bawah, airnya di bawah, ini akan lebih naik lagi mendekati permukaan yang tidak terkena air tadi ya. Permukaan rumah itu akan mendekati, takutnya lama kelamaan rumah tersebut akan tenggelam ketika pasang terjadi ya, seperti itu. Nah, dampaknya ya, bukti nyatanya yang kelima itu ada El Nino dan La Nina, cuaca ekstrim. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2020, curah hujan di wilayah Indonesia begitu tinggi. Apa yang sedang terjadi di wilayah Indonesia saat itu? BMKG yang memprediksi peningkatan akumulasi curah hujan akibat fenomena La Nina terkait potensi curah hujan yang akan naik sebesar 20% sampai dengan 40%. Apa itu fenomena La Nina yang disebut oleh BMKG? Apa hubungannya dengan apa yang terjadi di Indonesia? Di sini ada nih. El Nino Southern Oscillation atau ENSO merupakan fenomena iklim di mana sirkulasi atmosfer global berubah akibat perubahan suhu permukaan air laut. ENSO memiliki dua fase yang berlawanan dan satu fase tambahan, yaitu El Nino dan La Nina serta netral ya. Nih, peristiwa El Nino merupakan suatu peristiwa meningkatnya suhu permukaan air laut Samudra Pasifik
Jadi ini di daerah samudra ya. Rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa El Nino di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung berkurang, jadi semakin panas ya. Sementara di Samudra Pasifik tropis curah hujan meningkat. Angin permukaan tingkat rendah yang biasanya terjadi dari timur ke barat, angin timur atau disebut dengan angin timur. Di sepanjang ekuator mengalami penyimpanan arah, sehingga angin bertiup dari arah barat ke timur atau angin barat ya. Itulah terjadinya El Nino, peristiwa El Nino. Nah, peristiwa La Nina apa itu? Peristiwa La Nina merupakan peristiwa menurunkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dengan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa La Nina di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung meningkat ya. Sementara di Samudra Pasifik tropis curah hujan menurun. Jadi berbalik ya, kebalikan. Angin timur laut yang normal di sepanjang ekuator menjadi lebih kuat. Seperti itu. Jadi kejadiannya itu La Nina dengan El Nino itu berlawanan ya. Yang ketiga itu ada netral. Kondisi netral ini bukan merupakan keadaan El Nino atau La Nina. Kondisi ini merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Fenomena El Nino dan La Nina ini berdampak pada makhluk hidup. Di sisi lain, pada daerah yang berubah, musim kemaraunya panjang, mengakibatkan intensitas kebakaran hutan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan banyak yang kekeringan karena kekurangan air. Oleh karena itu, penurunan populasi tumbuhan akan terjadi dan bahkan dapat menimbulkan punahnya spesies tanaman. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, ya, kebakaran hutan akan terjadi. Kalau sudah panasnya meningkat, kalau panas meningkat, tanaman itu dia akan layu, kering, lalu akan terbakar ya, mudah terbakar kalau terkena panas ya. Nah, kalau sudah terbakar satu, dia akan merambat ke mana-mana, terjadilah bencana kebakaran hutan. Nah, di sini ada mencari data. Nah, ini Oke, tadi udah bisa aku jelasin fakta-fakta terjadinya pemanasan global. Nah, sekarang Kezo bisa mengerjakan tugasnya ini ya. Tinggal dicenteng aja sesuai dengan pernyataan atau tidak. Ini kita akan sambung di minggu depannya, Kezo ya. Untuk di pembelajaran IPA hari ini kita sudah cukup. Kita sambung di minggu depan. Dikerjakan tugasnya di halaman 185 ya.